Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat-nikmatnya sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama mengikuti kajian fikih Safinatun Najah bersama Ustaz Azam Mahdi. Kemudian selawat kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, kepada anak istrinya, kepada zuriatnya, kepada sahabat-sahabatnya, serta kepada para umatnya yang setia dan istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baiklah, kepada Ustaz Azam Mahdi kami hormati dan seluruh audien Zoom. Malam hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 dari kitab matan Safinatun Najah. Ini matan kitab yang sangat awam untuk dipelajari di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paham dengan segala ibadah yang kita lakukan. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, yang pertama, marilah kita niatkan ikhlas untuk mengajikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita siapkan alat-alat tulis. Karena Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu seperti binatang buruan, harus diikat. Nah, ikatannya itu adalah dengan menulis. Yang ketiga, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Syekh Al-Alim Al-Fadil Al-Qadi Syekh Salim Ibnu Sumail Al-Hadrami, yakni yang mu'alif kitab ini. Ila harutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyatihi wa ila ruhi Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibnu Sumail Al-Hadrami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Malam ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang dimaafkan ketika mengakhirkan sholat, syarat sahnya sholat, macam-macam hadas dan aurat. Kepada Ustaz Azam Mahdi kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. Suaranya terdengar, Ustaz ya? Alhamdulillah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil ihsan. Alhamdulillahi ala ni'mati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'mati mahabbati azwaji sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ni'mati mahabbati ashabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala mahabbati dzurriyyati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas keislaman kita, karena sejatinya Islam itu di dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menanyakan 3 hal. Yang pertama adalah mahwal Islam, wa mahwal iman, wa mahwal ihsan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, yaitu Islam adalah yang kita kenal sebagai 5 rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian di sana juga yang
Dan ini para ulama menamakannya sebagai ilmu fikih, yaitu ilmu fikih, ilmu pemahaman. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara puasa Ramadan, dan bagaimana tata cara syahadat. Kemudian tingkatan selanjutnya adalah iman. Apa itu iman? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Maka Rasulullah mengatakan iman itu ada 6, yaitu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Semuanya. Jadi takdir Allah itu semuanya, baik yang baik maupun yang buruk. Akan tetapi sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu menisbatkan yang baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya biasanya seorang dai atau seorang ustadz di akhir ceramahnya berkata seperti ini, apabila ada lebihnya maka itu datang dari Allah, apabila ada kurangnya maka itu datang dari saya pribadi. Maka sebenarnya kekurangan kita pun datang dari Allah. Tetapi sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala perbuatan yang baik kita nisbatkan kepada Allah dan segala yang buruk kita nisbatkan kepada diri kita. Seperti itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menjelaskan panjang lebar yang berkenaan dengan haid dan nifas, kemudian macam-macam najis, ada najis mukhaffafah, najis mughalladzah, najis mutawassithah. Kemudian kemarin juga kita telah menjelaskan sesuatu yang awalnya najis menjadi suci dengan sendirinya. Oke, mari kita sekarang masuk kitab shalah, yaitu kitab pembahasan salat, yaitu rukun Islam kedua, yaitu as-shalah. Faslun a'dzarus sholati ithnani. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan a'dzarus sholati ithnani, yaitu udzur-udzur. A'dzar itu dari kata udzurun, jamaknya a'dzarun, udzur-udzur. Yang berarti udzur-udzur dalam salat ada 2. Yang dimaksudkan udzur di sini adalah seseorang itu mempunyai udzur apabila ia mengakhirkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Yang dimaksudnya adalah mengakhirkan sholat. Udzur ketika mengakhirkan sholat. Ada 2. Yang pertama adalah an-naumu, yaitu tidur. Nah, di dalam kitab Nailur Rojah yang saya share kitabnya di grup tadi, nama kitab syarahnya adalah Nailur Rojah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Asy-Syautiri, Syekh Ahmad Umar Asy-Syautiri. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, an-naumu al-ma'na annal awwala min a'daris shalah. Yang pertama adalah tidur. Makna bahwasanya yang pertama dari udzur-udzur salat adalah ayyanama syakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan, yaitu seseorang tidur sebelum waktu salat secara mutlak. Aw ba'dahu wa huwa yadhunnu annahu yastayqizu qabla an yadhiqa al-waqtu anha, atau dia itu tidur sebelum waktu sholat, kemudian dia tidur setelah waktu sholat, setelah masuk waktu sholat maksudnya, kemudian dia menyangka bahwasanya dia itu akan bangun nantinya sebelum waktu itu selesai. Contohnya adalah seseorang tidur pada jam 11. Ini kita bahas yang pertama ya, yang ayyana masyakhsu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Jadi seorang tidur sebelum waktu sholat tiba. Misalkan ada seseorang, misalkan kalau di Riau itu duhurnya jam berapa Ustaz Adrian di Riau? Ya, kita kasih contoh, misalkan duhurnya jam 12. Waktu sholat duhur jam 12. Nah, ada seseorang yang tidur jam 11. Tidurnya jam 11 berarti sebelum waktu duhur. Dia tidur jam 11. Nah, dia itu niat bangun jam 2. Jam 2 kan belum asar. Wah, nah, saya nanti niat bangun jam 2 lah. Kan masih ada waktu untuk sholat kan. Qadarullah kok nggak ada yang bangunin. Nah, dia mepet sekali waktu asar. Dia mengakhirkan sholat sampai waktu asar.
maka dalam hal ini dimaafkan. Karena apa? Karena dia tidur. Seorang tidur itu hilang akalnya. Maka ini dimaafkan termasuk uzur. Kemudian atau dia tidur setelah waktu sholat. Maksudnya setelah masuk waktu sholat. Misalkan tidur jam 12, dia tidur jam 1 karena kecapean. Dia belum bisa langsung sholat, maka dia istirahat sebentar dan minta temannya untuk membangunkan. Nanti tolong bangunkan saya ya. Misalkan di pesantren kan, tolong bangunkan saya jam sekian gitu. Jam 2 misalkan. Jam 2 kan masih ada jarak 1 jam antara waktu zuhur dan waktu asar. Qadarullah, dia ketiduran sampai mepet sekali waktu asar, maka itu termasuk uzur-uzur di dalam sholat yang diakhirkan, yang mana itu termasuk uzur, artinya diperbolehkan karena dia tidur. Karena dia tidur dan dia berniat bangun sebelum asar. Nah, itu catatannya di situ. Dia niat bangun sebelum asar. Kemudian tsumma la yastayqidu illa ba'da dhiqi fa innahu la ya'tham bi hadha at-ta'khir wa la tajibu alaihi fawriyah al-qada. Nah, kemudian dia itu tidak terbangun. Dia udah niat bangun nih sebelum asar, tapi dia tidak terbangun. Maka dia dihukumi tidak berdosa karena mengakhirkannya dan tidak diwajibkan pula mengqadha secara langsung. Nah, dia tetap diwajibkan qadha tapi tidak secara langsung. Jadi ya mau santai dulu tidak mengapa. Maksudnya secara langsung itu dia langsung bangun, langsung wudu, langsung sholat. Nah, itu namanya fauriyah, secara langsung. Nah, di sini ada ketentuannya. Ini bi khilafi ma idza nama fil waqti. Nah, berbeda halnya ketika ia tidur pada waktu sholat, misalkan jam 1 udah masuk waktu zuhur. Wa huwa yadhunnu anna an-nauma yastaghriqul waqta. Nah, dia itu berprasangka bahwasanya kalau saya tidur ini nanti bakal keluar waktu zuhur. Maksudnya misalkan dia tidur jam 1. Wah, kalau saya tidur ini bakal bangun jam 5. Sedangkan jam 5 itu udah waktu asar. Udah masuk waktu asar misalkan. Fa innahu ya'tamu bin naumi awwalan. Maka dia tidurnya dia itu berdosa karena dia tahu kalau dia itu kalau dia tidur dia akan yastaghriqul waqti, akan hilang waktu zuhurnya, akan terlewati, maka dia berdosa. Wa bi ikhrajis sholati 'anil waqti. Nah, ini istaghraqa naumuhu al-waqtu tsaniyan wa tajibu 'alaihi al-fawriyah fil qada. Dalam hal ini ketika ia bangun, misalkan dia bangun waktu asar, diwajibkan mengqadha secara langsung, enggak boleh ditunda-tunda. Jadi wajib diqadha secara langsung. Apa bedanya dari yang awal? Kalau yang awal tadi dia tidur dalam waktu sholat, tetapi dia niat bangun sebelum waktu asar. Kalau yang satunya ini dia tidur di waktu zuhur, kemudian dia itu ada niatan untuk bangun di waktu asar. Nah, ini yang membedakan. Makanya yang kedua ini termasuk yang berdosa dan wajib untuk diqadha secara langsung. Itu yang pertama, yaitu an-naumu. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya wa yusannu iqadhu man nama qabla al-waqti liyudrika as-salata fi waqtiha amma man nama ba'da wujubi as-salah fa yajibu iqadhuhu. Di sini disebutkan bahwasanya disunnahkan bagi orang, bagi temannya misalkan si A tidur sebelum waktu zuhur. Nah, kemudian jam 2 kok dia belum bangun, maka temannya ini, teman si B misalkan melihat si A tidur, dia disunnahkan bukan diwajibkan, disunnahkan untuk membangunkan karena dia tidur sebelum waktu zuhur. Berbeda halnya ketika sudah masuk waktu zuhur, misalkan dia tidur jam 1 udah masuk zuhur, kemudian si B ini tahu kalau si A ini tidur jam 1 udah masuk zuhur kok malah tidur, maka si B ini diwajibkan untuk membangunkannya. Kemudian yang kedua yang termasuk uzur-uzur di dalam sholat adalah an-nisyan. Bentar saya nyalakan lampu dulu. Kemudian yang kedua adalah an-nisyan wan nisyanu. Apa arti nisyan? Nisyan adalah dari kata nasya yansa. An-nisyanu itu masdar. Isim masdar dari fi'il madhi dan mudhari' nasya yansa nisyanan, yang artinya adalah lupa. Makanya manusia disebut sebagai insanun. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah itu.
Makanya disebut insanun, artinya lupa. Al-ma'na an-natsani min a'dadis shalah. Makna dari yang kedua dari udzur salat adalah an-nisyanu, yaitu lupa. Lakin bisyarti. Tetapi dengan syarat. Lupanya ini dengan syarat, bukan dengan wah nanti aku lupa kok nggak sholat duhur karena lupa. Padahal lupanya itu sengaja. Ini nggak diperbolehkan. Lupa di sini memang benar-benar lupa. Ya di sini kita diterangin bagaimana syarat dia lupa, tetapi ada syaratnya. Bisyarti alla yansha'a an manhiyan anhu ka'ay yadkhula waqtu sholati wa ya'zima ala fi'liha thumma yatashawala bi mutala'ati kitabin aw san'atin aw nahwihima fayakhudul waqtu wa huwa ghafilun fa innahu la ithma alayhi hina idzin wa la yajibu alayhi al-qada'u fawran. Jadi contohnya di sini disebutkan alla yansha'a an manhiyan anhu, hendaklah dia lupa itu bukan karena sesuatu yang dilarang. Contohnya sesuatu yang dilarang itu apa? Judi atau dan lain sebagainya ya. Misalkan sesuatu yang tidak dilarang maksudnya tidak haram dan tidak makruh. Contohnya belajar. Misalkan kita lagi rajin-rajinnya belajar di kampus. Kemudian kita ke maktabah atau ke perpustakaan, misalnya dari jam 11 nih, dari jam 11. Kita asing baca buku, kemudian tiba-tiba kita nggak kerasa saking asiknya diskusi mungkin sama teman atau belajar, tiba-tiba sudah mau waktu asar, artinya dia udah mengakhirkan sholat, maka dalam hal ini dia uzur karena dia lupa, dia nggak sadar kalau udah waktu zuhur, seperti itu. Maka dia tidak berdosa. Nah, dia tidak berdosa dan tidak wajib diqadha secara langsung, maksudnya tidak secara langsung itu ya dia wudhu langsung sholat, tidak seperti itu. Dia boleh menunda sedikit, mungkin tidak masalah, tidak secara fauran atau tidak secara langsung gitu. Kemudian kebalikannya ini, amma idza nasya an manhiyan anhu nahya tahrimi kakimarin aw karahatin kala'bi syatronja falaysa bi'udrin faya'thamu bihi wa yajibu 'alaihi al-qada'u fawran. Berbeda halnya ketika lupanya itu gara-gara sesuatu yang diharamkan atau dimakruhkan. Manhiyan itu dikasih anak panah 2 gini ya, biar gampang. Manhiyan ini bisa berarti haram, bisa berarti makruh, seperti itu. Di dalam ilmu ushul fikih, haram itu artinya ma talaba syari', apa-apa yang diminta syariat, fi tarkuhu, apa yang diminta syariat untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya dengan cara dipaksa, itu artinya haram. Kalau dikerjakan malah mendapatkan dosa. Beda halnya ketika makruh. Makruh adalah sesuatu yang diminta syariat dengan untuk meninggalkannya dengan cara tidak dipaksa. Artinya ketika ia mengerjakannya pun tidak mendapatkan dosa, seperti itu. Itu ya, manhi itu artinya sesuatu yang dilarang baik haram maupun makruh. Seperti apa? Contohnya dia main judi. Misalkan dia main judi jam 3. Kita ambil contoh subuhnya jam 4. Dia main judi jam 3. Saking asiknya main judi, dia lupa sholat sampai mengakhirkan sholat subuh. Udah terbit tuh jam 6. Dia baru ingat, nah dia berdosa karena dia berjudi. Dia mendapatkan 2 dosa. Berdosa karena berjudinya itu dan berdosa karena mengakhirkan sholat. Sebenarnya mengakhirkan sholat karena lupa dengan sesuatu yang halal itu tidak masalah. Tapi dia lupanya itu karena sesuatu yang haram. Contohnya berjudi. Maka dia lupanya itu dianggap sebagai dosa dan wajib diqadha secara langsung. Dia harus bergegas berwudu dan langsung sholat. Contoh lagi, sesuatu yang makruh, main catur. Main catur di sini sebutin makruh hukumnya. Atau kita kasih contoh lain, main game online misalkan. Nah, misalkan dia main dari jam 3 malam. Kemudian dia lupa saking asiknya main catur atau main game online sampai jam 6 udah mau terbit tuh subuhnya. Maka dia mengakhirkan sholat itu berdosa karena dia lupa karena sesuatu yang makruh. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya hukum asli seseorang mengakhirkan sholat karena lupa itu boleh, artinya tidak berdosa. Tapi ketika lupanya itu disebabkan oleh sesuatu yang haram ataupun makruh, maka menjadi
berdosa dia. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faslun fi syurutis shalah. Faslun yaitu syarat-syarat sholat. Yang dimaksudkan syarat-syarat sholat di sini adalah syarat sahnya sholat. Bisa ditulis bagi yang punya buku, yang dimaksudkan syarat syurutis sholat ini syarat sahnya sholat. Karena apa? Karena syarat sholat itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Yang kedua, syarat wajibnya sholat. Ini dua hal yang berbeda. Syarat sahnya sholat dan syarat wajibnya sholat. Syarat sahnya sholat itu ada 8. Ada 8 di kitab Nailur Rojas ini sebetulnya ada 8. Tapi nanti juga ditambah lagi 3. Nah, di akhir-akhir lain ditambahin lagi sama Syekh Ahmad Asy-Syaitini ini. Menjadi 8 tambah 3 ada 11. Tetapi syarat wajibnya sholat ada 6. Nah, syarat sahnya sholat ada 11. Syarat wajibnya sholat ada 6. Nah, mari kita tengok di sini. Syurutus sholati thamaniyah. Al-ma'na anna syurutu sihhatis sholati thamaniyah. Makna bahwasanya syarat sahnya sholat itu adalah ada 8. Wa sata'lamu mimma ya'ti anna aktsar. Maka engkau nanti akan melihat, akan mengetahui bahwasanya syarat sahnya sholat itu enggak hanya 8, akan lebih. Ya. Makanya saya tersebutkan tadi ada tambahannya 3. Nanti kita bakal tahu apa tambahannya 3 itu. Kita bahas dulu yang satu ini. Nah, kemudian sebelum kita membahas syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat. Nah, apa aja syarat wajibnya sholat? Amma syurutul wujubi fasittah. Nah, syarat wajibnya sholat ada 6. Yang pertama, al-islamu. Nah, syarat wajibnya sholat adalah harus muslim terlebih dahulu. Maka ketika ada orang kafir atau non-muslim yang sholat, maka sholatnya enggak sah, dianggap tidak sah. Karena syarat wajibnya sholat adalah Islam atau yang beragama Muslim. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya sholat adalah al-bulughu, yaitu dia sudah balik. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya orang yang balik, baik perempuan maupun laki-laki, yaitu ditandai dengan ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi basah, ya, mimpi basah. Kemudian tanda lain untuk perempuan adalah keluarnya darah haid dan nifas. Nah, kemudian untuk tahunnya, ketika seseorang sudah mencapai 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun belum mimpi basah, sudah dihukumin sebagai orang yang sudah balik. Ya. Itu yang pertama. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah berumur 15 tahun, hijriyah, walaupun dia belum mimpi basah, maka dihukumin dia sudah balik. Nah, ini kaidah. Nah, kebalikannya, ketika seseorang berumur 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dia sudah mimpi basah, maka sudah dihukumi sebagai orang yang balik. Pertanyaannya, kalau ada seseorang yang baliknya itu mimpi basahnya berumur 8 tahun, maka belum dianggap balik menurut mazhab Syafi'i karena belum mencapai 9 tahun. Batas minimalnya adalah 9 tahun, batas maksimalnya 15 tahun. 9 tahun baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah mimpi basah ataupun perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid dan nifas, maka dihukumin sebagai orang yang sudah balik atau baligh. Kemudian wal aqlu. Nah, maka orang yang belum balik tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, karena dia belum dihukumin sebagai balik. Kan, tapi sebagai seorang, nanti kita kan bakal menjadi calon-calon ibu, calon-calon suami, calon istri kan pasti nanti. Nah, bagi seorang bapak dan ibu, hendaknya mendidik anaknya untuk sholat di waktu kecil. Jadi jangan sampai mentang-mentang kok anak kamu kenapa belum sholat? Ya kan anak kan belum balik, belum diwajibkan sholat. Bukan seperti itu juga. Ya walaupun dia meninggalkan sholat pun nggak dosa, tetapi perlu ada pendidikan. Karena ketika anak sudah dididik dari awal itu sholat, setiap hari dididik untuk sholat 5 waktu, maka ketika besarnya dia orang tuanya nggak usah repot-repot nyuruh sholat, udah tinggal melihat orang tuanya sholat, dia ikut sholat. Makanya perlu namanya teladan untuk anak-anaknya. Karena sholat ini memang kata Rasulullah,
awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Jadi pertama kali yang dihisab itu salat. Semua kalau salatnya itu baik maka seluruh amalnya baik, kalau salatnya buruk maka seluruh amalannya buruk, maka perbaikilah salat-salat kalian, termasuk juga saya. Nah, itu yang pertama adalah yang kedua adalah buluh, yaitu balik. Syarat wajibnya salat, yang ketiga adalah al-aqlu, yaitu berakal. Jadi seseorang gila, seseorang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kegilaan, yaitu akalnya hilang, maka dia tidak diwajibkan untuk salat. Kemudian yang keempat adalah wan niqa'u 'anil haid wan nifas, yaitu suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Ketika seseorang wanita dia haid dan nifas, maka dia diharamkan untuk sholat, malah diharamkan sholat. Dan ketika dia sudah suci, tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang telah lalu. Berbeda halnya ketika berpuasa Ramadan. Ketika ia berpuasa Ramadan, qadarullah kok keluar darah haid dan nifas, maka ketika setelah Ramadan, ketika dia sudah suci, maka dia wajib untuk diqadha. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini dikerjakan, hikmahnya apa? Hikmahnya puasa Ramadan ini dikerjakan 1 tahun sekali, hanya sebulan lagi kan. Makanya harus diqadha. Kenapa kok sholat nggak perlu diqadha? Karena kalau diqadha memberatkan wanita-wanita untuk sholat. Karena misalkan wajib diqadha nih, haidnya 15 hari. Kemudian sucinya 15 hari. Selama 15 hari dia mengqadha sholat. Misalkan habis sholat duhur, terus setelah sholat duhur lagi, ya kan sesuatu yang menyulitkan. Makanya syariat Islam memberi keringanan bahwasanya seorang perempuan ketika haid dan nifas diharamkan untuk sholat dan tidak diwajibkan, malah dilarang untuk diqadha, nggak boleh diqadha, seperti itu. Wa bulughu dakwah, dan tersampaikannya dakwah, ya, tersampaikannya dakwah. Dalam hal ini dakwah yang ini ya yang benar, bukan dakwah yang mengajak kepada kesesatan seperti halnya orang liberal dan lain sebagainya. Ini dakwah yang wasatiyah, dakwah yang pertengahan. Jadi seorang ketika sudah tersampaikannya dakwah, maka dia diwajibkan untuk sholat. Berbeda halnya ketika seseorang belum mendapatkan dakwah tersebut, misalkan agamanya Islam, tetapi dia hidup di tengah hutan, misalkan dia nggak ada yang ngajarin sholat, nggak ada yang ngajarin wudhu, dia benar-benar awam, tapi dia memang Muslim, maka dalam hal ini dia uzur. Jadi uzur tidak diwajibkan sholat, karena dia nggak ada yang mengajari dan sholat pun nggak tahu apa gitu. Sholat pun nggak tahu apa. Makanya di sini bulughu dakwah, tersampaikannya dakwah itu syarat wajibnya sholat. Wasalamatul hawas, dan keselamatan atau sehatnya indera, panca indera. Jadi ketika seorang dari lahir itu panca inderanya lengkap, baik tangan, kaki, kemudian mata, telinga, semuanya lengkap, maka dia diwajibkan untuk sholat ketika nanti sudah balik. Nah, itu tadi syarat wajibnya sholat ada 6 ya. Dengan ada 6. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu syarat sahnya sholat ada 8. Yang pertama, al-awwalu taharatul hadatsain. Suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. 2 hadas ini maksudnya adalah hadatsul akbar wa hadatsul asghar, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, di sarahnya disebutin bahwasanya kaunul musalli tahiran 'anil hadatsaini al-asghar wal akbar. Jadi seorang yang sholat itu harus suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bima'in aw turabin bisyartihi. Tentunya mensucikannya pertama dengan air. Kalau tidak ada air maka dengan debu. Kalau dengan air, misalkan hadas asghar, maka disucikan dengan wudu. Kalau misalkan hadas akbar, kalau misalkan hadas akbar, maka disucikannya dengan mandi, seperti itu. Kalau misalkan nggak ada air, bagaimana? Ketika orang junub nggak ada air, maka cukup dengan turab atau dengan pasir. Jadi tayamumnya dengan pasir. Kemarin sudah kita jelasin ya. Kemudian, fala tasihhu sholatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudi ahadihima. Maka tidak sah sholatnya ketika seseorang itu tiba-tiba kok langsung sholat tanpa wudu ataupun tayamum. Padahal di sekitarnya ada air. Kalaupun nggak ada air, ada debu gitu.
maka nggak sah sholatnya. Kalau misalkan tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Kalau misalkan ada air ataupun ada pasir, ya, catatannya itu. Tsumma in kana 'amidan 'aliman athima. Kalau dia tahu tuh ada air, ada pasir maupun ada air maupun ada pasir, dia tahu, maka dia berdosa karena dia nggak tayamum ataupun nggak wudhu. Aw nasiyan uthiba ala qasdihi amma faqiduhuma fa yusalli wujuban li hurmatil waqti wa yu'idu. Nah, berbeda halnya ketika air juga nggak ada, kemudian debu pun nggak ada, maka di sini udah nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, ya karena alat untuk wudhu dan tayamum nggak ada, maka udah langsung sholat aja dihormati waktu untuk menghormati waktu sholat. Contohnya kita di pesawat nggak ada debu, air pun nggak ada, ya udah kita sholat aja, masuk waktu zuhur kita sholat, misalkan usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala, langsung sholat. Nanti ketika sudah sampai tujuan maka wajib diqadha, ya wajib diqadha karena sudah ada air. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah wat-taharatu 'anil najasati fi tsaubi wal badani wal makani, yaitu suci dari apa? Suci dari najis. Baik suci dari najis baik pakaian maupun badan maupun tempat sholat, seperti itu. Nah, taharat yang pertama, pakaian kita harus suci. Misalkan pakaian kita terkena tai ayam di ujung, misalkan celana kita nih, ujung celana kena tai ayam. Nah, kita ini nggak tahu, kita ini tahu kalau celana kita ini kena tai ayam walaupun sedikit. Maka sebelum sholat, sebelum wudhu, kita bersihkan dulu tuh celananya. Kita bersihkan di daerahnya saja, nggak perlu dibersihkan semuanya. Gimana kalau mau bersihin semuanya, itu lebih baik tentunya kan. Tapi kalau masalahnya ketika kita safar, terus kemudian celana kita kena tai ayam misalkan, maka ainun najasah, yaitu tai ayamnya kita bersihkan dulu, ainun najasahnya kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih, sampai nggak ada baunya, nggak ada warnanya dan nggak ada rasanya juga, nggak usah dirasakan juga ya, dikira-kira aja. Nah setelah itu udah nih, sudah najis hukmiyah namanya. Nah ketika udah najis hukmiyah maka cukup disiram air sekali karena sudah najis hukmiyah, artinya udah nggak ada bau, nggak ada warna dan nggak ada pula rasanya. Jadi cukup diguyur air sekali. Itu cara membersihkan najis dari pakaian. Pun juga dari badan kita, ketika badan kita ada najis, maka harus dibersihkan dulu sebelum berwudu. Dibersihkan dulu najisnya, baru kita berwudu, baru sholat. Begitu pula tempat sholat kita harus suci. Nah, terutama a'dha'us sujud, terutama 7 anggota sujud. Apa itu 7 anggota sujud yang wajib menempel di tanah? Yang pertama adalah jabhah, yaitu jidat. Yang pertama jidat. Kemudian yang kedua adalah kafaini, kedua tangan, kedua telapak tangan, batini, yaitu bagian dalam. Kemudian yang ketiga adalah kedua lutut. Yang keempat adalah jari jemari kaki. Yang keempat adalah kaki, yaitu jarinya. Itu wajib menempel di tempat sujud. Nah, dalam mazhab Syafi'i, jidat kita ini nggak boleh tertutup dengan apapun. Makanya orang yang rambutnya gondrong itu harus berhati-hati. Sebelum sholat harus diginiin dulu. Kalau bisa tutup pakai peci atau dikuncir. Supaya apa? Supaya tidak menutupi jabhah, nggak menutupi jidat. Kalau sampai ketika sujud menutupi jidat, maka sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sujud adalah semua 7 anggota ini semuanya kena tanah. Terutama jidat. Kalau ada penghalangnya maka nggak sah. Tetapi ulama merinci, itu hanya jidat saja yang nggak boleh kena penghalang. Adapun kedua telapak tangan, lutut udah pasti ya, karena menutup aurat. Dan misalkan pakai kaos kaki ataupun pakai sepatu tidak mengapa dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang perlu dihati-hati adalah jidatnya ini. Jidatnya harus seperti ini, nggak ada penghalangnya sama sekali. Itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan tempatnya itu di sekitarannya ada najis? Nggak masalah sekitaran ada najis,
tetapi yang penting tempat sujudnya itu tidak najis. Walaupun sekitarannya itu najis, tapi di tempat kita sholat tidak najis, maka tetap sholatnya tetap sah. Seperti itu. Yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah wasatrul aurati, yaitu menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ini lumayan panjang pembahasannya. Kita mulai dulu. Jadi pembahasan aurat ini ada 3 macam ya. Ada 3 macam. Yang pertama, satrul aurati fis sholati, yaitu menutup aurat di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah satrul aurati fis satri. Nah, menutup aurat di dalam tutup menutup, artinya apa? Di luar sholat. Artinya di luar sholat. Kemudian satrul aurati fin nazari, yaitu menutup aurat dalam melihat. Nah, artinya ya, kita bahas satu persatu. Yang dimaksudkan satrul aurah di sini adalah di dalam sholat. Yang pertama adalah satrul aurah fis sholati, yaitu menutup aurat di dalam sholat. Untuk laki-laki dari pusar sampai kedua lutut, itu batas aurat. Jadi ketika pusar dan lutut, jadi tidak boleh aurat itu kelihatan dari depan, tidak boleh aurat itu kelihatan dari belakang, depan, belakang, kanan, kiri, dan atas. Bawah tidak. Bawah tidak termasuk aurat. Ya, misalkan ada orang iseng, anak kecil misalkan kan, melihat kita pakai sarung, Bapak kelihatan celana dalamnya misalkan gitu kan, kelihatan auratnya maksudnya. Itu tidak termasuk aurat karena dari bawah. Yang aurat itu ketika terlihat dari depan, dari belakang, kanan, kiri, dan atas. Misalnya kelihatan kalau dari depan kan ya kita masyhur lah, kita tahu. Kalau misalkan kita terlihat dari atas, contohnya gimana? Contohnya seseorang laki-laki sholat pakai kaos yang sangat besar gitu kan, sangat besar. Kemudian dia pakai sarung, tetapi pakai sarungnya itu dia cuman di bawah di bawah pusar. Ketika dia ruku, ada orang ini ngelihat loh, kok pusarnya kelihatan, nah itu ya batal sholatnya. Karena apa? Karena dia pakai kaos yang besar. Ketika ruku dia kelihatan di pusarnya, maka dia sholatnya batal. Seperti itu. Kecuali makanya ketika sholat itu harus pakai baju yang sopan, baju yang bagus, ya seperti pakai jubah. Kalau jubah seperti ini kan tertutup, mau sujud mau ruku nggak kelihatan nih. Walaupun kita pakai celananya, pusarnya kelihatan kalau misalkan kita buka jubahnya. Nah, makanya ketika sholat hendaknya pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang sopan, pakai pakaian yang baik. Karena apa? Karena kita mau menghadap Allah. Ya walaupun secara fikih sah sholatnya, tetapi kita mau menghadap presiden aja pakai pakaian yang rapi kok. Masa mau menghadap Allah nggak pakai pakaian yang rapi, kan aneh. Makanya ketika mau menghadap Allah, pakailah pakaian yang paling bagus. Kemudian yang kedua, satrul aurati fi shalah adalah untuk perempuan ya. Tadi untuk laki-laki, untuk perempuan itu jami'u badanihi illal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Batinan wa zahiran, baik yang batin. Nah, kaf itu artinya adalah telapak tangan, baik yang batin. Batin itu yang ini, bagian dalam, wa zahir, dan yang zahir. Itu di dalam sholat ya. Ingat-ingat di dalam sholat, bukan di luar, di dalam sholat. Adapun auratnya auratnya itu untuk orang yang merdeka. Tadi yang saya sebutkan tadi untuk orang yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki yang merdeka dari pusar sampai lutut, kemudian perempuan yang merdeka seluruh badannya dan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu untuk orang yang merdeka. Kemudian untuk orang budak, untuk budak itu, untuk yang budak laki-laki sama dari pusar sampai dengan lutut. Ya, untuk budak baik laki-laki maupun perempuan dari pusar sampai lutut. Baik laki-laki maupun perempuan itu wajib ditutup dari pusar sampai lutut. Ya, itu budak ya, itu budak. Maka ketika seorang budak perempuan ketika sholat, tuannya bilang, kamu saya merdekakan. Nah, maka sholatnya itu tetap sah tapi wajib diqadha, karena dalam hal ini dia telah menjadi orang yang merdeka, dan orang yang merdeka itu wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah satrul aurati fis satri, yaitu menutup aurat di dalam tutup menutup, yaitu di luar sholat maksudnya. Kalau laki-laki sama, mau sebaik sholat maupun di luar sholat sama, dari pusar sampai ke dua lutut. Kemudian kalau perempuan di madhabnya Imam Syafi'i seluruh badan tanpa terkecuali. Ya, catatan tanpa terkecuali. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Makanya di Yaman tuh para ahwat-ahwatnya itu ketika pakai pakaian tidak terlihat, matanya pun tak terlihat. Makanya orang Yaman kalau pakai pakaian, dia pakai jubah yang besar, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai pakai jilbab yang besar juga, kemudian pakai cadarnya pun ini menutupi mata. Jadi itu menurut madhab Syafi'i. Nah, kan tetapi di Indonesia itu kebanyakan warga Indonesia itu pakai madhabnya Imam Hanafi dan Imam Maliki, karena menurut madhab Imam Hanafi dan Imam Maliki itu auratnya perempuan di luar sholat adalah sama seperti sholat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Yang bukan aurat maksudnya, yang bukan aurat adalah wajah dan telapak tangan. Itu menurut madhabnya Hanafi dan Maliki. Tetapi ditambah lagi Imam Hanafi juga memberi rincian. Imam Hanafi juga menambahkan kedua kaki pun tidak termasuk aurat, keduanya perempuan tidak termasuk aurat. Nah, tapi kita fokuskan dulu Imam Hanafi dan Imam Maliki itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, walaupun Imam Hanafi juga menambahkan kaki. Nah, tetapi dengan syarat ada dua syarat. Walaupun beliau berdua membolehkan wajah dan telapak tangan, tetapi dengan dua syarat. Yang syarat pertama adalah tidak berdandan. Ketika mau bertemu dengan orang ajanib atau orang asing, laki-laki asing di jalanan misalkan, pasti ada bertemu dengan berpapasan dengan orang ajanib, orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka syaratnya tidak boleh berdandan. Maksudnya tidak boleh berdandan ini, maksudnya tidak boleh menghiasi diri sehingga membuat seorang laki-laki terpikat kepadanya, menimbulkan syahwat. Nah, nggak boleh. Kemudian syarat kedua adalah terhindar dari fitnah. Ada orang perempuan itu dia nggak pakai make up, nggak pakai merah-merah di bibirnya, nggak pakai apapun, tetapi dia karena sangat cantik, dia setiap orang laki-laki yang melihatnya itu tergoda atau timbul syahwatnya saking cantiknya, maka dalam hal ini dia wajib untuk menutupi seluruh badannya karena menimbulkan fitnah. Itu dua tadi, nggak boleh berdandan dan nggak boleh tanpa kalau nggak ada fitnah, gitu ya, terhindar dari fitnah. Kalau misalkan ada fitnah, ya itu ulama sepakat, mau baik Maliki, Hanafi, Syafi'i wajib ditutup semuanya karena menimbulkan fitnah. Itu yang berkenaan dengan satrul aurati fis satri. Yang ketiga adalah satrul aurati fin nadhari. Artinya fin nadhari adalah lihat melihat. Contohnya misalkan seorang laki-laki melihat istrinya, maka seluruh badan istrinya itu nggak apa-apa. Maksudnya khusus untuk suaminya saja. Nah, yang ikhtilaf adalah bolehkah seorang suami atau istri melihat kemaluannya pasangannya. Itu memang ulama ikhtilaf di situ. Akan tapi di dalam Kasyifatus Saja yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Jawi, di situ sebutin bahwasanya melihat kemaluan pasangannya itu makruh. Kemudian melihat wanita, hukum melihat wanita yang bukan mahram adalah hukum aslinya haram. Hukum aslinya adalah haram. Kecuali ada keperluan dalam muamalah. Contohnya dalam jual beli. Misalkan kita beli ke Alfamart, kasirnya perempuan. Kita tanya tuh harganya berapa, misalkan 5.000, ya udah. Nah, pas ngasih 5.000 pasti memandangkan. Udah. Setelah dikasihkan sudah tundukkan pandangan sudah. Itu termasuk muamalah yang diperbolehkan, jual beli ataupun dosen ketika mengajar, qadarullah banyak mahasiswi atau mahasiswa yang banyak mahasiswinya seperti itulah, maka itu adalah
yang diperbolehkan, asalkan dengan catatan tidak dengan syahwat. Kalau dengan syahwat, ya ulama sepakat keharamannya. Ataupun boleh memandang perempuan untuk ta'aruf, yaitu untuk kalau orang mau menikahkan harus ta'aruf dulu. Ketika sudah ta'aruf maka dia nazar, artinya saling melihat supaya saling ada tumbuh rasa cinta. Maka nazar ini malah disunahkan, bukan diharamkan dalam hal ini, dalam hal ta'aruf. Kemudian dalam hal musyahadah atau memberi kesaksian. Nah, dalam hal ini pula diperbolehkan ketika seorang memberi kesaksian. Kemudian itu kita sudah membahas tadi ya tentang satrul aurah. Satrul aurah ada 3. Satrul aurah fi shalah, kemudian satrul aurati fi kharijis shalah, yaitu di luar salat. Ada 2 juga, yaitu satrul aurat fi sitri wa satrul aurati fin nadhari. Kemudian syarat sahnya salat yang keempat adalah wastiqbalul qiblati, yaitu menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kemarin kita sudah membahas martabah, yaitu derajat bagaimana sih caranya menghadap kiblat. Ya, ada martabatnya itu, ada 4 martabat. Yang pertama, martabat yang pertama adalah melihat Ka'bah secara langsung. Ya, makanya orang Masjidil Haram itu nggak perlu bingung-bingung mencari kiblat. Ya udah kita langsung menghadap saja Ka'bah. Ya, semoga kita semuanya bisa umroh dan haji sebelum kita wafat kelak. Karena memang luar biasa ya Masjidil Haram itu. Semua umat Islam sedunia itu pengen ke sana. Karena memang masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kedua baru Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram itu masjid yang pertama dibangun. Pertama kali di dunia ini Masjidil Haram. Dari situ, tetapi syaratnya menghadap kiblat itu ketika orang melihat Ka'bah, semua ketika dia maju harus kena Ka'bah semua. Tetapi ketika dia sengaja memiringkan, cuman setengahnya ketika dia maju, kena Ka'bahnya cuma setengah, maka sholatnya nggak sah. Makanya ketika melihat Ka'bah, ketika menghadap Ka'bah, itu harus semuanya. Seluruh badannya itu ketika dia maju, nabrak Ka'bah seluruh badannya. Nah, seperti itu. Nah, ketika di Masjidil Haram, seseorang itu disunahkan untuk ketika sholat disunahkan untuk melihat Ka'bah. Ya, berbeda halnya dengan orang yang sholat di luar Masjidil Haram. Artinya orang yang sholat tidak melihat Ka'bah disunahkan untuk melihat tempat sujud. Tetapi beda halnya ketika seseorang di Mekah atau di Masjidil Haram, maka disunahkan ketika sholat menghadap ke Ka'bah dan melihat, memandang Ka'bah. Terus yang kedua, martabah yang kedua adalah melihat seseorang yang melihat Ka'bah. Dia itu nggak bisa lihat Ka'bah nih. Misalkan di Masjidil Haram, tetapi dia di lantai paling atas. Di lantai 5 misalkan. Lantai paling atas. Nah, di situ kan nggak bisa tuh ngelihat Ka'bah. Maka dia melihat seseorang yang sholat di shaf pertama. Di shaf pertama kan masih bisa melihat Ka'bah. Nah, dia di shaf paling terakhir misalkan dia ikut aja taklid kepada orang yang melihat Ka'bah. Dia ikutin. Kemudian kalau misalkan nggak bisa lagi, martabah yang ketiga yaitu ijtihad. Ya, ijtihad ini digunakan oleh orang-orang yang di luar Mekah. Dia ijtihad. Kalau orang Indonesia khususnya di Jawa ataupun di Sumatera itu kita ambil kompas. Kalau kita sudah tahu arah utara, selatan, barat, dan timur, ya kita ke arah barat dulu. Setelah kita lurus ke barat, kita menggokkan ke badan kita ke kanan dikit. Nah, itu arah kiblatnya orang Indonesia. Kemudian kalau misalkan nggak ijtihad, misalkan nggak bisa ijtihad juga, kita juga bisa taklid kepada orang ijtihad, yaitu mengikuti orang yang berijtihad. Contohnya kita dalam perjalanan jauh, misalkan dari Riau safar ke Palembang. Nah, kita nggak tahu nih arah kiblat mana, ya udah ikuti aja masjid sekitar. Dia ke arah mana, ikutin. Nah, itu namanya taklid. Ya, ada 4 tadi ya, cara mengetahui kiblat. Yang pertama yaitu melihat kiblat secara langsung, yang kedua adalah melihat orang yang melihat kiblat, yang ketiga adalah berijtihad, yang keempat adalah taklid kepada orang yang berijtihad. Ada 4 istiqbalul kiblah. Kemudian di sini
ada keadaan tertentu yang mana seseorang itu tidak diwajibkan untuk menghadap kiblat. Ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika safar, ketika dia mengendarai kendaraan dan ketika dia safar, walaupun safar qasir. Apa itu safar qasir? Safar qasir itu ketika sudah keluar kecamatan. Kalau di Indonesia itu sudah keluar kecamatan, karena kecamatan kan sudah ada kantornya dan sebagainya. Nah, ketika udah keluar kecamatan, dia ketika mau sholat di atas kendaraan, ya udah sholat aja, sholat di kendaraan tanpa menghadap kiblat pun tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi nanti juga wajib diqadha. Kemudian sholatu syiddatil khaufi. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah karena syiddatul khauf, sangat dalam keadaan takut. Yang pertama dalam keadaan takut ketika peperangan. Nah, ketika peperangan itu kan misalkan musuh di depan, nah kiblat kita di belakang, ya udah kita menghadap aja ke musuh sholatnya. Karena apa? Karena kalau kita membelakangi musuh, khawatirnya kita diserang dari belakang, ya kita mati semua kan. Makanya diperbolehkan dalam waktu itu di dalam waktu itu untuk tidak menghadap kiblat, tidak mengapa. Kemudian yang syiddatul khauf yang kedua, jadi syiddatul khauf dikasih panah biar gampang ya. Syiddatul khauf ada 2, fil harbi, yaitu dalam peperangan. Yang kedua adalah hifdzu maqasid syariah al-khamsah, yaitu menjaga 5 maqasid syariah. Ya. Yang pertama hifdzul aqli. Maqasid syariah itu yang pertama hifdzul aqli, kemudian yaitu menjaga akal, kemudian yang kedua adalah hifdzul aradi, yaitu menjaga kehormatan, yang ketiga adalah hifdzul mali, menjaga harta, yang keempat adalah hifdzul nasli, menjaga keturunan, yang kelima adalah hifdzul nafsi, yaitu menjaga keturunan. Menjaga jiwa, maksudnya menjaga jiwa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita sedang sholat, kemudian di depan kita ada ular. Nah, maka kita minggir dulu nyari tempat yang aman. Yang tempat yang aman, baru kita lanjut sholat. Tidak perlu diulangi lagi sholatnya. Contoh lain seperti apa? Contoh lain kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang copet. Maka kita kejar copetnya, kita ambil uangnya, kita ambil dompet kita lanjut sholat, nggak perlu ngulangin lagi. Itu namanya hifdzu al-mal. Hifdzul mal. Banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang keadaan yang ketiga yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat ketika apa? Ketika ma'ulhiqa biha ka salati man ajaza 'ala al-istiqbali li kaunihi mariyadan wa lam yajid ahadan yuwajjihu ila al-qiblah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika seseorang sakit, kemudian nggak ada yang bantu untuk menghadapkan ia ke kiblat, maka dalam hal ini dia diperbolehkan menghadap kemanapun saja dia sholat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dukhulul waqti. Syarat sah sholat yang kelima adalah wadukhulul waqti, yaitu masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Sini sebutin dukhul waqtiha ingkarat min dawatil waqti biyaqinin aw dhannin nasya'al ijtihad. Di sini itu cara mengetahui waktu sholat itu baik waktu sholat dia yakin waktu sholat itu telah tiba ataupun dia dhon, berprasangka atau berijtihad. Contohnya ketika seseorang tidur, dia tidur jam 11 siang, kemudian jangan jam 11 siang lah, dia tidur jam 9 pagi lah, dia tidur jam 9 pagi. Kemudian dia bangun kemudian lihat jam, udah jam 1 itu kan sudah menunjukkan waktu zuhur. Menunjukkan waktu zuhur. Nah, terus kemudian dia bergegas untuk wudu, kemudian sholat. Qadarullah setelah dia sholat, kok dengar adzan zuhur, padahal udah jam 1 lewat. Oh, ternyata dia ada kawan yang iseng memutar jamnya. Jadi kelihatannya jam 1 padahal masih jam 12. Nah, dalam hal ini sholatnya tidak sah dan wajib dia sholat lagi karena belum dukhulul waqti. Seperti itu. Nah, di sini ada martabatnya juga, ada martabah dukhulul waqti. Yang pertama adalah dalam kitab Kasyifatus Sajah disebutin, kalau kita mengkaji Safinatun Najah itu tidak terpaku dengan syarah Nailur Roja ya. Jadi Safinatun Najah itu
ada 4 syarah yang saya tahu, mungkin ada lebih ya, tapi yang saya tahu ada 4. Yang pertama Nailur Roja dikarang oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang kita kaji ini. Kemudian yang kedua itu beliau asal Yaman ya, asal Yaman. Kemudian yang kedua syarah Kasyifatus Sajah bi Syarhi Safinatin Najah. Itu karya Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi yang di Damaskus, tapi Imam Nawawi Al-Jawi, orang Jawa, orang Banten. Itu ulama kita, itu ulama Nusantara luar biasa. Kemudian ada juga namanya Ghayatul Munah. Kemudian ada juga Tanbih Dzawil Hijah, yaitu 4 syarah Safinatun Najah. 4 syarah Safinatun Najah. Nah, kadang-kadang kita ngambil di Nailur Roja, kadang-kadang kita ngambil di Kasyifatus Sajah atau di kitab lainnya. Kemudian martabah duhulil wakti. Nah, di sini ada martabatnya nih. Yang pertama adalah al-ilmu bi nafsihi. Nah, dia tahu nih, dia mengetahui bagaimana caranya mengetahui waktu sholat. Misalkan waktu zuhur itu adalah tergelincirnya matahari ke arah barat, maka itulah waktu zuhur sudah dimulai. Nah, dia tahu. Misalkan waktu maghrib adalah terbenamnya matahari secara sempurna, gitu. Sampai kemerah-merahannya itu hilang. Kalau kemerah-merahnya udah hilang, udah gelap banget, berarti udah masuk waktu Isya. Nah, dia tahu itu cara menentukan waktu sholat tanpa adanya adzan, misalkan dia di hutan dan lain sebagainya. Kalau adzan kan sudah masyhur ya, kita udah tahu kalau udah adzan berarti ya udah sholat, udah masuk waktu sholat. Nggak perlu kita ngelihat udah condong ke arah barat atau belum, ya nggak perlu. Karena adzan itu udah menunjukkan waktu sholat. Kemudian yang kedua adalah al-ijtihad. Nah, kalau misalkan nggak tahu ini sudah udah zuhur atau belum, udah asar atau belum, maka berijtihad. Ya, misalkan kita di tengah-tengah hutan, nggak ada jam, nggak ada apa-apa, ya udah ijtihad aja. Ini udah waktu asar misalkan, udah sholat, bismillah. Kemudian martabah yang ketiga adalah taqlidus thiqah. Taqlidus thiqah arif anil ijtihad. Ya, dia bertaklid kepada orang yang berijtihad. Karena dia nggak tahu bagaimana caranya untuk mengetahui waktu sholat, dia nggak tahu, maka dia bertaklid kepada orang yang berijtihad. Seperti itu. Yang keenam, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang keenam adalah wal ilmu bi farudiyatiha. Dia itu mengetahui tentang rukun-rukun sholat. Ya, di sini sebutin ilmu musalli bi kauniha fardhon. Seorang yang sholat itu mengetahui bahwasanya mengetahui rukun-rukunnya sholat. Fala tasih sholatu mutaraddin fi fardiyatiha. Dan enggak sah sholatnya kalau dia itu ragu-ragu tentang kewajiban sholat. Makanya seorang itu harus meyakini bahwa sholat itu wajib. Sholat itu wajib, artinya sholat 5 waktu. Kalau dia ragu-ragu tentang kewajiban sholatnya itu, maka dia tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketujuh, syarat sahnya sholat adalah wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Nah, nggak boleh kita berkeyakinan, nggak boleh seseorang itu berkeyakinan bahwasanya yang rukun daripada sholat itu sunnah. Contoh rukun daripada sholat adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i wajib seseorang membaca surat Al-Fatihah, baik itu imam maupun makmum, baik sholat jahar maupun sholat sir, wajib untuk dibaca. Kecuali dalam keadaan tertentu. Misalkan kita sholat, sedangkan imam sudah rukuk, ya udah kita Allahu Akbar, kita ikut imam rukuk. Karena di dalam hadis sebutin seseorang itu mendapatkan 1 rakaat ketika rukuk bersama imam. Makanya gugurlah kewajiban untuk membaca Fatihah. Kan tapi beda halnya ketika masih ada waktu untuk membaca Al-Fatihah. Imamnya membaca surat, kita Allahu Akbar, kita membaca surat Al-Fatihah, masih ada waktu. Nah, kalau kita ngelamun, misalkan kita lupa nggak baca Fatihah, maka nggak sah sholatnya, kita wajib mengulang sholat. Seperti itu. Nah, di sini nggak boleh menganggap yang rukun itu atau yang wajib dalam sholat itu sunnah. Ya kayak tadi itu, menganggap bahwasanya Al-Fatihah itu sunnah atau menganggap bahwasanya ruku itu sunnah, nggak boleh. Maka kalau menganggap yang fardu itu sunnah, maka sholatnya nggak sah. Maka inilah kewajiban kita, pentingnya kita mempelajari fikih biar tahu mana yang rukun, mana yang
syarat, mana yang sunnah, seperti itu. Mana yang membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Adapun kebalikannya, bagaimana hukumnya ketika menganggap seluruh yang ada di sholat itu sebagai suatu kewajiban? Maka dalam hal ini tetap sah sholatnya. Contohnya ketika kita diajarkan oleh guru-guru kita di TPA, sholat itu begini tata caranya. Ketika rukuk membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ketika sujud membaca subhanallah a'la, subhanallah a'la. Kita menganggapnya sebagai suatu hal yang wajib, enggak masalah. Tidak mempengaruhi kesahan sholat. Setelah kita belajar, kok sunnah ya? Nah, ini kadang-kadang ujiannya seorang thalabul ilmi ya. Kita mengetahui yang ternyata sunnah. Udahlah, kadang-kadang aja dikerjain. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Termasuk saya juga. Saya menasihatkan kepada saya pribadi dan kita semuanya. Walaupun kita mengetahui suatu itu yang sunnah, kita tetap kerjakan untuk fadilah, untuk mengharap pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah wajtinabul mubtilat, yaitu menghindari sesuatu yang membatalkan sholat. Menghindari sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, itu tadi ya, membatalkan sholat itu nanti ada penjelasannya yang akan datang, insyaallah. Kemudian, nah di sini ada tambahannya. Ini kita udah membahas 8 syarat sah sholat. Ini ada tambahannya. Wa baqiya min syuruti sihhatis shalah. Nah, ada sisa daripada syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah al-islamu. Termasuk juga syarat sahnya sholat itu al-islamu. Maka enggak sah seseorang kafir itu sholat. Kemudian wat tamyizu, seseorang yang sudah mencapai keadaan tamyiz. Tamyiz itu berbeda dengan balik ya. Kalau tamyiz itu walaupun belum nyampe 9 tahun, misalkan dia masih berumur 6 tahun tetapi dia sudah bisa makan sendiri, kemudian dia sudah bisa cebok sendiri, kemudian dia sudah bisa mandi sendiri, semuanya dia bisa mandi sendiri dan semuanya dia bisa mengerjakan secara sendiri, dan dia bisa membedakan mana bara api, mana roti. Dia bisa membedakan. Nah, kalau udah bisa seperti itu, maka sudah disebut sebagai at-tamyizu. Maka ketika belum tamyiz, maka tidak sah sholatnya. Misalkan bayi sholat, enggak sah, karena belum tamyiz. Nah, makanya tamyiz itu nggak berarti balik ya. Kalau dia udah bisa makan sendiri, udah mandiri, itu udah termasuk tamyiz. Kemudian wal ilmu bi kaifiyatiha bi ayya'rifa aqwalaha wa af'alaha wa tartibaha. Kemudian yang ketiga, tambahan syarat sahnya salat adalah mengetahui bagaimana tata cara salat, bagaimana bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat dan tata tertib salat. Nah, kalau itu semuanya sudah dikerjakan, maka salatnya sah. Itu. Kemudian selanjutnya anwa'ul hadath. Nah, kita membahas tentang anwa'ul hadath. Al-ahdathu ithnani, as-sagharu wa akbaru. Fal-asgharu ma awjaba al-wudu'a wal akbaru ma awjaba al-ghusla. Nah, hadas itu terbagi menjadi 2. Ada hadas asghar, yaitu hadas yang kecil, ada hadas yang besar. Ya. Hadas yang kecil itu dia diwajibkan untuk wudhu. Contohnya kentut, itu hadas kecil, dia diwajibkan untuk wudhu kalau mau sholat. Contoh lagi hadas asghar adalah kencing. Ya, kalau dalam kencing ini ya wajib diistinjain dulu, atau BAB atau berak, wajib diistinjain dulu, kemudian baru dia berwudu. Berbeda halnya ketika hadas akbar, dia diwajibkan untuk mandi. Contohnya apa? Kalau bagi laki-laki yaitu junub atau mengeluarkan air mani, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian kalau bagi perempuan dia haid dan nifas, ketika sudah selesai waktu haid dan nifasnya, dia diwajibkan mandi wajib. Artinya dengan niatan lirafil hadatsil akbar, dengan niat mengangkat hadas besar. Kemudian
Nah, ini aurat yang saya sebutin tadi ya, saya jelasin tadi. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Yang pertama adalah auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surati wa rubbah. Jadi auratnya laki-laki secara mutlak, baik itu orang yang merdeka maupun baik itu orang laki-laki yang merdeka maupun budak, dan khusus untuk budak perempuan ya, baik orang laki-laki baik yang merdeka maupun budak, dan ditambah lagi perempuan ya, perempuan yang budak bukan merdeka itu auratnya dari pusar sampai lutut ketika sholat ini ya. Yang kedua adalah wa auratul hurrati fi shalah. Kemudian aurat orang yang merdeka di dalam sholat itu adalah jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffaini, seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga wal auratul hurrati wal amati 'indal ajanib jami'ul badan, dan auratnya perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak ketika mau keluar rumah, misalkan ketika mau bertemu dengan laki-laki ajanib, maka seluruh badannya tanpa terkecuali wajib ditutup. Kemudian wa 'inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati wa rubbah, dan ketika perempuan bersama dengan sebayanya, maksudnya sesama perempuan, maka ataupun sesama mahramnya, misalkan adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya, bapaknya dan lain sebagainya yang masih punya nasab secara keturunan atau nasab ke atas, ataupun nasab secara sesusuan, sama ya, sesusuan itu juga nasab. Jadi kalau orang sudah disusuin, tentunya syarat susuan menjadi anak susuan adalah dengan 5 kali susuan dan kenyang ya. Misalkan pertama kenyang, kedua sampai 5 pokoknya 5 kali susuan. Dahulu susuan itu harus 10 kali susuan baru dianggap sebagai anak susuan, tetapi itu hadisnya itu dimansuhkan, dihapuskan, dan yang dipakai itu adalah 5 susuan. Itu sama aja seperti nasab. Kemudian ada juga yang menjadikan haram dinikahin adalah sementara ya. Haram dinikahin sementara adalah musaharah atau istri ataupun keluarga dari istri, kayak mertua ataupun dan lain sebagainya ya. Yang penting musaharah, ada ikatan pernikahan. Kemudian ketika dia seorang perempuan itu bertemu dengan mahramnya atau dengan sebaya dengan perempuan sama perempuan, maka auratnya itu yang wajib ditutup pusar sampai dengan lutut. Sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang salat sahnya salat, kemudian tentang a'dzarus shalah, tentang aurat dan lain sebagainya. Insyaallah besok kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Ya. Insyaallah kita besok akan membahas tentang rukun-rukun salat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa-apa yang telah kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga juga setelah kita mengetahui ilmu yang kita dapatkan, kita dapat mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat itu tandanya adalah ketika kita mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Makanya ketika kita mendapatkan ilmu, segera di-share ke orang lain, biar ilmu itu jariah. Ketika nanti kita di alam kubur, maka nggak ada teman atau nggak ada amalan apapun kecuali 3 saja. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah. Makanya ketika seorang itu meninggal, di alam kuburnya itu nggak ada yang menemani kecuali seluruh amalnya itu terputus, kecuali yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yaitu harta yang diinfakkan. Sedekah itu nggak hanya harta ya, kita memberikan ilmu kepada orang lain itu juga sedekah ilmu. Kita menolong orang lain itu juga dengan tenaga, itu juga termasuk sedekah dengan tenaga dan lain sebagainya. Itu akan menjadi
pahala jariah di kuburan kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yaitu tadi tanda-tanda yang bermanfaat adalah dengan cara diamalkan dan dengan cara pula diajarkan ke orang lain. Kemudian waladun yad'ulah, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh atau solihah yang mendoakan orang tuanya. Itu akan menjadi amalan jariah dan akan memperluas kuburan kita kelak di akhirat. Kita cukupkan sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau yang menambahkan silahkan kita jawab dengan sebisa kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator Ustadz Adrian. Syukran kami ucapkan kepada Ustadz Azan Mahdi yang telah menyampaikan banyak ilmu kepada kami. Saking dalamnya para ulama dahulu dalam ilmu agama, fikih dan menjaganya, bahkan hukum membangunkan orang tidur pun bisa dibagi menjadi dua lagi, wajib dan sunnah. Kemudian lupa pun ada lupa yang syar'i, ada lupa yang tidak syar'i. Masya Allah, luar biasa. Untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk bertanya karena malam ini waktu kita sampai jam 10.30 atau 10:30. Untuk sepengetahuan Ustadz Azhan, di sini kayak kita ini banyak alumni Fadlil Quran, itu Ustadz Iqbal, Ustadz Iman, kemudian Ustazah Miftahul Jannah. Masya Allah, ahlan Ustadz, ahlan. Kita dulu nggak ketemu ya, Ustadz Iqbal. Dulu kita angkatan berapa Ustadz Adrian? Antum angkatan berapa dulu? Ana angkatan 27. 27. Ana itu angkatan 23 kalau nggak salah. Ane kan datanya November 2019. Ya, November 2019. Baik, kepada yang lain audiens untuk bertanya kepada Ustadz Azmadi. Ini Ustadz, ada yang bertanya lewat saya di WA, tapi langsung kirim di sini. Pak Kabid mau nanya, kalau wanita kan muka dan telapak tangan yang bukan aurat. Terus kalau misalnya punggung tangan itu aurat bukan? Soalnya beliau pernah lihat kalau orang India itu yang akhwat sholat punggungnya itu tidak ditutup. Oke, kita jawab ya. Untuk aurat, tadi telah kita sampaikan bahwasanya untuk aurat perempuan di dalam sholat itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan itu tidak hanya telapak tangan yang bagian dalam, yang bagian luar pun termasuk masih masuk telapak tangan. Artinya apa? Telapak tangan zohiron, yaitu telapak tangan bagian luar. Ada telapak tangan yang batinan, yaitu telapak tangan yang dalam. Artinya ketika seorang perempuan sholat dan kelihatan telapak tangannya bagian luar, itu tetap sah sholatnya. Kecuali kalau dia kelihatan nggak hanya telapak tangannya, sampai sikunya pun kelihatan, nah itu baru termasuk aurat. Sini dari pergelangan tangan sampai ujung jari sini, baik yang luar sini maupun yang dalam, itu tidak termasuk aurat di dalam sholat. Nah, yang termasuk aurat itu dari sini ya sampai seluruh badannya itu, kecuali sini sama wajah, itu tidak termasuk aurat. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi tetap sah sholatnya. Mungkin untuk yang lain, Ustadz Iqbal. Kan mau bertanya nih, boleh nggak? Ahlan Ustaz, ahlan. Nanti kalau nggak bisa dijawab, biar Ustaz Adrian yang jawab. Siap. Saya mau bertanya nih mengenai tadi jelaskan bahwasanya syarat sahnya sholat itu tidak adanya penghalang antara dahi dengan tempat sujud. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan ketika kita sholat, kan banyak, saya sering mengalami ketika sholat berjamaah di sebuah masjid, ketika selesai sholat itu
terdapat banyak di dahi itu kerikil-kerikil atau serpihan-serpihan kotoran yang menempel di dahi gitu. Itu kondisinya setelah saya mengetahuinya setelah selesai sholat. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah sholat itu sah? Karena kan tadi tidak adanya penghalang antara dahi dan tempat sujud. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya lagi. Yang kedua mengenai, kan tadi disebutkan bahwasanya la sholata liman la yaqra'u bi Fatihahil kitab. Maksudnya tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah termasuk menjadi rukun sholat. Nah, ketika kita khususnya sebagai laki-laki ya, sholat berjamaah nih, sholat berjamaah yang jahar gitu kan, seperti sholat maghrib, subuh atau isya, kan menjadi rukun dalam sholat itu membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana dengan kita sebagai umum ya, terutama pada rakaat pertama dan kedua yang surah Al-Fatihahnya dibaca oleh imam. Apakah kita sebagai makmum wajib membaca surah Al-Fatihah? Nah, dan apabila dia harus bisa kewajiban, di manakah letak yang tepat untuk kita membaca surah Al-Fatihah? Sekian dari saya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, langsung kita jawab, Ustaz. Yang pertama untuk syarat sahnya sujud tadi kan 7 anggota badan, yaitu termasuk salah satunya adalah jabhah atau jidat. Kemudian telapak tangan, kedua telapak tangan, bagian dalam, kemudian lutut dan kedua kaki. Itu yang wajib ditempelkan ke tanah. Adapun hidung ini sunnah, menempelkan hidung ke tanah sunnah. Menurut madzhab Syafi'i sunnah, nggak wajib. Kalau orang nggak menempelkan hidung pun tetap sah sholatnya karena sunnah. Adapun jabhah ini adalah wajib. Dan seluruh anggota badan ini yang ditempelkan ke tanah itu tidak mengapa ditutup oleh sesuatu kecuali jabhah, kecuali adalah jidat ini. Nah, bagaimana ketika sholat, ketika sujud, misalkan kita sedang kemah, itu kan pasti sujudnya di tanah kan, ataupun kita di pesisir pantai, nah pasti kita sujudnya di tanah dan kena pasir. Nah, itu bukan termasuk penghalang, jidat kita. Karena apa? Kan yang dimaksud penghalang itu penghalang yang disebabkan diri kita, bukan disebabkan oleh luar diri kita. Kalau pasir itu kan disebabkan dengan luar diri kita, bukan kita yang menyebabkan penghalang itu. Nah, misalkan bagaimana yang membuat tidak sahnya sujud itu? Contohnya seperti ini. Misalkan kita pakai pecinya sampai sini. Nah, pecinya sampai sini, itu lah. Karena peci kita terlalu besar sampai alis ini, maka jidat kita ketika sujud tidak terkena kena penghalang peci ini, maka itu sujudnya tidak sah. Karena apa? Karena disebabkan oleh diri kita. Sujud penghalang itu disebabkan oleh diri kita, bukan oleh sesuatu yang lain. Beda halnya ketika disebabkan oleh sesuatu yang lain, misalkan ketika sujud kemudian kok masih banyak pasirnya, maka itu tetap sah sholatnya karena bukan disebabkan oleh diri kita. Nah, itu ya. Yang pertama insya Allah terjawab. Kemudian yang kedua, untuk masalah baca Al-Fatihah ini ulama memang berbeda pendapat ya. Kalau membaca Al-Fatihah di dalam sholat yang sir, ulama 4 madhab itu sepakat akan kewajibannya, baik makmum maupun imam itu wajib membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sir. Kecuali keadaan tertentu ya, yang tadi saya jelasin. Kalau imam udah ruku, ya udah ikut ruku sama imam. Tentunya dengan takbiratul ihram dulu seperti ini, dengan sedekap baru ruku. Jangan langsung ruku seperti itu. Kita sedekap dulu, kemudian ruku. Itu enggak masalah karena imam sudah ruku. Kita ikut aja ruku dan masih dihitung 1 rakaat. Tetapi kalau masih ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, kita wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian beda halnya ketika sholat jahriyah atau sholat maghrib, isya ataupun subuh. Itu kan 2 rakaat pertama itu kan jahar. Nah, di sini ulama itu memang berbeda pendapat. Ulama yang kenapa Imam Syafi'i itu berpendapat kewajiban membaca suratul Fatihah baik sholat jahar maupun sir, karena
pakai hadis yang antum sebutin tadi Ustaz. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihil kitab. Tidak ada sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i? Lah Imam Ghazali di dalam kitabnya, kalau nggak salah Bidayatul Hidayah, disebutin cara membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itu pertama ada dua cara. Cara pertama, misalkan imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmum mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai mendahului imam ya. Jadi jangan sampai mendahului imam. Jadi imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmum membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sir, jangan dengan syar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, makmum membaca dengan sir sampai waladhdallin. Amin. Itu cara pertama. Cara kedua, itu kita tunggu dulu imam sampai selesai waladhdallin amin. Lah, disitulah ada sebagai imam itu menjeda antara suratul Fatihah dan surah lain itu dikasih jeda kira-kira 15 detik lah, 15 detik untuk supaya apa? Supaya makmumnya membaca suratul Fatihah setelah amin itu makmum membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu baru kita mendengarkan imam membaca surah lainnya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab selain Imam Syafi'i, ketika sholat jahriyah itu cukup makmum mendengarkan apa yang dibaca imam. Karena apa? Mereka juga punya dalilnya qiraatul imami, qiraatul makmumi, yaitu bacaan imam itu ya bacaan makmum. Jadi makmum cukup diam saja mendengarkan imam, kemudian ya udah nggak perlu membaca suratul Fatihah. Ada juga ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau misalkan makmum mendengarkan imam membaca surat Fatihah, maka makmum nggak perlu membaca surat Fatihah, cukup mendengarkan surat Fatihah imam sudah cukup. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat kalau misalkan makmum itu tidak mendengarkan imam membaca surat Fatihah, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, seperti itu Ustaz, rinciannya seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih Ustaz. Sangat Insya Allah. Sama-sama. Boleh bertanya Ustaz? Monggo. Silahkan. Silahkan Saudara Miftahul Jannah. Gini Ustadz, bagaimana menurut Ustadz, kan seperti diketahui tadi kalau sholat itu kan kalau untuk wanita kecuali wajah dan telapak tangan maupun punggung tangan. Nah, bagaimana misalnya kalau wanita yang bercadar nih, Ustadz pribadi Ana sendiri, misalnya ketika sholat yang berada di tempat umum, misalnya di pesawat, di kapal, pokoknya di tempat umum lah yang di depan, di belakang, kiri, kanan itu misalnya lelaki ajnabi semua gitu. Dia tahu kan misalnya Ana ngambil hukumnya sunnah, tapi bagaimana nih menurut Ustadz? Ana tuh misalnya tetap sholat tapi tidak membuka cadar gitu, karena khawatir ya karena banyak ikhwan gitu Ustadz. Apakah tetap sah atau gimana sholatnya? Oh ya, untuk permasalahan ini, karena di mazhab Syafi'i itu kalau sholat itu seorang perempuan itu ya diwajibkan untuk membuka, maksudnya wajahnya dan telapak tangannya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam sholat. Ya, saya belum menemukan makalahnya yang membolehkan seorang perempuan itu sholat dalam keadaan bercadar. Saya belum menemukan perkataan ulama. Tetapi yang saya temukan itu perempuan ketika di dalam sholat itu ya, misalkan di dalam kereta atau dalam pesawat, ya walaupun ada laki-laki ajnabi ya mungkin dilepas sebentar, kita sholat, habis sholat langsung kita tutup lagi, yaitu mungkin salah satu solusinya seperti itu. Karena apa? Karena memang di mazhab Syafi'i seperti itu, ketika sholat itu ya harus membuka wajahnya dan telapak tangannya juga. Beda halnya ketika di luar sholat, mazhab Syafi'i sangat ketat sekali.
kalau misalkan malu karena banyak laki-laki ajnabi, bisa disiasatin diqadha sholatnya. Jadi nunggu sampai sampai tujuan. Misalkan saudara mau bepergian dari Jakarta ke Bandung misalkan. Dari jam 11 siang mulai, ya mungkin nanti jam 4 ya kira-kira jam 4 sore baru sampai, nggak apa-apa di jamak takhir aja. Karena musafir itu kan ini ada keringanan untuk menjamak baik takdim maupun takhir. Itu keringanan bagi musafir. Jadi nggak perlu sholat di kendaraan karena nanti ditakutkan ketika membuka cadar ada laki-laki ajanib. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah, maka lebih baiknya nanti setelah sampai di tempat tujuan mencari masjid yang mana masjidnya itu memisahkan laki-laki dan perempuan, maka sholatlah di situ dan membuka cadar. Ya kan ada mazhab Syafi'i dalam sholat itu harus membuka cadar. Artinya wajah ini tidak tertutupi. Begitu. Semoga menjawab. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Untuk yang lainnya mungkin masih kami buka soalan-soalan karena kayaknya untuk malam ini lebih hangat, Ustaz. Ustaz Iman atau yang lainnya? Fitri Lailatul Najwa, Bendahara Umum PCIMM Meranti. Masyaallah. Di Riau itu adanya jam berapa, Ustaz? Di Meranti, adzan Isya-nya jam berapa? Gak tahu ya, karena anak di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi adzan Isya-nya jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya? Kalau masjid jam 8 itu baru azan. Jam 8 baru adzan. Mana ada Iqbal bohong dia. Azan Isya itu jam 7. Jam 7 lebih dikit. Ya. Karena kalau di tempat saya itu kan waktu maghrib, antara maghrib sama isya itu kan ada anak-anak ngaji. Jadi azannya itu nunggu mereka selesai ngaji. Gitu. Biasanya selesai jam 8 itu baru azan paling lambat. Ya. Oh, jam 8. Berarti Nah, jam segini aman ya? Jam-jam segini kajian aman ya? Maksudnya nggak mengganggu waktu kan? Tinggal mata yang belum aman, Ustaz. Nggak tahu sih kalau Ustaz Andre ini lagi sibuk skripsi, ya mungkin terganggu. Masya Allah, barakallah. Kuliah di mana, Ustaz? Ustaz Iqbal. Adik kelas saya deh, Ustaz. Oh, Adik. Di STID ya? Nah, Ustaz Azul Mahdi, kan kita pekan kemarin dan pekan ini kita ada sedikit singgung nih masalah sholat li hurmatil waqti kan. Nah, ana dikirim buku apa itu yang Imam An-Nawawi yang ada membaca Al-Qur'an itu. Oh ya. Nah, kata Imam An-Nawawi untuk sholat li hurmatil waktu ini andaikan kita junub terus gak ketemu air, gak ketemu debu, kita sholat aja, tapi sebagaimana hukum asalnya gak boleh baca ayat-ayat. Nah, maka dalam sholat juga gak dibolehkan baca ayat-ayat kecuali surah Al-Fatihah. Apakah benar, Ustaz? Benar, perkataannya Imam Nawawi itu benar. Yang masalahnya lain. Ya kan surat Al-Fatihah kan wajib. Jadi bagaimana wajib. Sedangkan surat yang lainnya itu sunnah. Nah. Jadi kita misalkan mau sholat zuhur, kita cuma baca Al-Fatihah doang, sholatnya tetap sah. Yang wajib kan Fatihahnya doang. Yang surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Siap. Ustaz, ini di sini berhubung bentar lagi mau maghrib, mungkin kita cukupkan sekian, Ustaz. Boleh. Nah, mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa nanti yang akan dibacakan oleh Ustaz Azul Mahdi. Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk terus mengikuti kajian ini sampai kitab ini khotam.
Karena yang kami tahu dalam ilmu itu lebih baik dikit belajarnya atau kitabnya 1 atau 2 khotam dibanding banyak belajar kitab tapi cuman dikit-dikit doang. Dan kami juga mengajak agar teman-teman yang lain mengajak teman-teman yang lain untuk ikut ke Zoom ini pekan depan. Pada Ustaz Azan Mahdi kami persilahkan. Sebelum kita tutup, mari kita doa supaya ilmu yang kita dapat hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya sebagai moderator mengundurkan diri pada majelis kali ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya, Ustaz Adrian, Ustaz Iqbal, Saudara Miftahul Jannah, Ustaz Iman, Saudara Rusmawati, Saudara Fiti, Saudara Sri, Saudara Bi dan Saudara Nur Fitriani. Syukran semuanya ya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ana pamit dulu karena udah adzan maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.